Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat malam buat sahabat hijrah dimanapun berada. Hari ini saya lagi berada di lokasi kafenya Udarep ya? Udarep yang berada di Limau Manis, tepatnya di Taratak Kota Luar. Nah guys, hari ini tahap sahabat TV Hijrah Terusan, kita akan sapa-sapa pengusaha muda dari orang Peliang. Pengusaha muda dari orang Peliang, kabar-kabarnya nih luar biasa, orang rumahnya orang PCC ya juga. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen TV Hijrah Terusan. Sahabat Hijrah, kita sapa-sapa dulu. Siapa nama pengusaha Udarep ini sebenarnya? Kenapa ada nama Udarep? Saya sangka nama ini adalah Ramon Arman Peliang. Nah, kita tanya dulu. Assalamualaikum Udarep. Waalaikumsalam. Aduh, Udarep tambah ganteng aja. Gimana nih kegiatan hari ini? Alhamdulillah hari ini kita udah prepare. Kebetulan besok ada kegiatan dari UNAN, dari mahasiswa hukum sekitar 100 orang. Itu mahasiswa baru ingin mengadakan acara malam akbar. Oh, malam akbar di sini. Artinya mereka sudah lama karena tidak ngampus karena pandemi. Jadi mereka itu punya inisiatif untuk mengadakan kegiatan. Berarti ada kegiatan silaturahmi dari UNAN besok, subhanallah. Guys, kita tanya lagi. Ini sejak kapan sih muncul di membuat kafe gitu? Dan nama Udarep ini nama siapa gitu? Ya baik. Sebenarnya Udarep ini asalnya adalah Uda itu kan orang Minang. Oh ya, orang Minang. Orang Minang. Panggilan laki-laki untuk orang Minang Uda. Uda. Kalau untuk perempuannya Uni. Iya. Jadi kebetulan saya laki-laki dipanggilnya Uda. Jadi Uda, habis itu ada rapnya. Rap. Banyak orang mengasumsikan itu rap, bukan. Tapi itu adalah nama saya sendiri, Riko Adrian Putra. Oh, berarti nama saya juga masih di situ ya, Ramon Arman Peliang. Bisa jadi. Jadi Udarep Cafe ini berdiri itu baru 2021. 2021. Iya, dan berarti baru muda ya? Iya, dan ini baru jalan ke bulan ketiga. Bulan ketiga. Namun sebelum adanya Udarep Cafe, kita udah ada brand sebelumnya yaitu Udarep Parfum. Jadi ini upgrade-nya dari Udarep Parfum. Sebenarnya awalnya adalah Udarep Parfum. Oh gitu. Oke, rupanya Udarep ini berasal dari dua brand bisnis, satu parfum, yang kedua baru kafe. Oke, saya tanya nih, Udarep lokasinya ini di mana nih? Oh, kebetulan kita punya tanah kosong itu berada di Limau Manis, tepatnya di Taratak Kota Luar. Ada apa? Rumah apa? Jadi kebetulan ini dulu lahan kosong, lahan yang untuk pertanian, mencari makan sapi lah di sini. Ya, dulu saya mencari makan sapi di sini. Ya, tempat lapang bola juga. Jadi tempat ini kemudian dijadikan perumahan. Kebetulan nama perumahannya? Rumahnya Komplek Jala Utama Rindang Alam. Komplek Jalan Utama Rindang Alam. Ya. Berarti di dalam komplek ini, di samping ya? Di samping. Tepatnya kita diimpit oleh komplek ya. Iya, jadi di sekitaran kita itu kompleks semua. Jadi kita di tengah-tengah posisi. Berarti kita di tengah posisi. Oke. Udarep, menu spesialnya apa sih? Sebenarnya menu spesial kita yaitu Udarep Coffee. Udarep Coffee. Iya, Udarep Coffee. Jadi minuman kita ini memiliki ciri khas yang berbeda dari minuman yang lain. Salah satunya itu ya Udarep tadi. Kenapa itu minuman khasnya? Karena pada dasarnya orang Minang itu suka ngopi. Iya, pada dasarnya saya suka kopi, tapi tidak terlalu suka yang pahit sekali. Oh, berarti antara hidup ini sedang-sedang. Iya, biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Berkelebihan. Kebanyakan orang hidupnya berkelebihan gitu ya. Oke, efeknya kayak gitu. Ada tadi kedengaran ada kopi Vietnam. Iya, Vietnam drip. Oh, Vietnam drip. Terus apa lagi? Americano. Jadi kita di sini kopinya itu dibuat dari alat-alat kopi yang serba sederhana, yang diracik tidak menggunakan mesin. Karena untuk saat ini kita lebih kepada tongkrongan, bukan lebih kepada minuman. Berarti tongkrongan generasi muda yang didasarkan dengan syariat. Iya. Dan satu lagi kita juga punya filosofis di kafe ini adalah gubuk kecil kumpulan orang-orang besar. Gubuk kecil kumpulan orang-orang besar, coy. Luar biasa bahasa kecil nih. Gubuk kecil kumpulan orang besar. Memang benar. Dari gubuk kita bisa jadi orang sukses, dari gubuk kita bisa melahirkan generasi-generasi yang andal. Oke. Saya tanya lagi nih. Ini lebih banyak nih. Saya nanya. Kabar angin
Udarep ini kan dulu kuliahnya di UIN Imam Mujal, Jayan ya? Iya. Di AIN Imam Mujal Padang, jurusan psikologi. Kenapa kok kan psikologi dengan bisnis kan jauh itu Udarep? Iya. Nah gimana? Kok bisa langsung menjadi pengusaha muda? Iya, baik. Sebenarnya sebelum saya tamat di psikologi, saya udah coba dunia kerja semuanya. Artinya dunia kerja dalam cakupan psikologi. Oh gitu. Mulai dari tes intelijensi siswa sekolah, kemudian bakat minat, kemudian saya keluar masuk sebuah lembaga sana sini untuk mencari ilmu tentang psikologi itu sendiri. Oh gitu. Setelah saya tamat di psikologi, kemudian saya mengajar di sebuah sekolah di SMP Islam Terpadu waktu itu. Jadi saya mengajar BK dengan 2 mata pelajaran, BK dengan komputer. Oh berarti 2 langsung ya? Ya, langsung setelah ijazah keluar, saya dapat kerja di Polres Payakumbuh sebagai pengetesan SIM. Iya. Tiba-tiba setelah itu saya tidak merasa nyaman karena saya lihat basically saya sendiri itu orang bisnis ya? Orang bisnis, orang-orang yang emang tidak mampu di bawah tekanan. Iya. Sama, gue juga. Jadi artinya saya tidak mampu di bawah tekanan. Oke, kan tidak mampu di bawah tekanan. Kenapa ngambil posisinya ke bisnis? Alasannya? Karena bisnis itu strukturnya kita yang ngurus, maju atau mundurnya sebuah perusahaan itu kita yang ngatur. Berarti jam waktunya kita yang ngatur, mau buka jam berapa, nggak ada tekanan ya? Iya. Oke. Berarti intinya Udarep ini udah Riko ya? Iya, udah Riko lebih banyak. Kita berasal dari keluarga menengah ke bawah. Dari Gubuk? Iya, Gubuk. Dari Gubuk, karena kami tinggal di Gubuk. Nah, alhamdulillah kabarnya Udarep juga berkeluarga di orang pesisir selatan. Di mana? Suranti ya? Suranti Para. Nah, orang Ampir Para ini orang Sumando kita nih dari Padang. Nah, oke, Darep. Ini bukanya kan ada yang malam. Itu ada sore nggak, ada pagi nggak, gimana nih? Jadi kebetulan karena kita baru 3 bulan, ini masuk ke 4 bulan. Bulan keempat berarti. Jadi awal-awal bulan kita bukanya dari maghrib sampai selesai. Artinya di sini tempat tongkrongan orang-orang yang bebas sampai jam berapapun. Karena banyak kafe-kafe yang menyediakan tempat itu hanya sekitar jam 12. Bukan berarti kita lewat waktu sampai malam-malam itu melalaikan waktu, tidak. Tapi ada pembahasan yang benar-benar mereka harus selesaikan, ya mereka selesaikan di sini. Kemudian bulan kedua kemarin kita udah mulai buka dari sore. Iya, dari sore sampai selesai. Sampai jam berapanya nggak ditetapkan. Karena mereka pun berarti intinya gini Darep, intinya pas waktu sholat berhenti ya? Iya, waktu sholat apabila kita ada live musik itu berhenti. Dan teman-teman pun yang datang ke sini langsung sholat juga? Langsung sholat karena musola dekat ya? Dekat, disediakan di komplek. Berarti guys, intinya boleh kita berusaha, tapi tidak boleh kita meninggalkan ibadah. Setinggi-tinggi apapun kita bekerja, kalau ibadah sudah kita tinggalkan, nggak akan jadi seperti Udarep ini. Lanjut Darep, boleh nyobain? Boleh. Karena nih minuman Darep juga lah. Iya. Ini minuman Udarep, ini tetap ada logonya. Kita coba, ini kopinya. Itu milkshake. Kebetulan ini milkshake, ini kopi. Oke. Pokoknya saya merasakan ada satu hal yang luar biasa nih Darep. Pertama, ada gula yang sangat luar biasa, beda gulanya. Yang kedua, ada apa? Ada kopi dan juga kayak beda. Pokoknya tiba di lidah itu nggak geli lah. Pokoknya enak. Pas. Oke Darep. Pertama terima kasih sudah mengundang kami dari TV Hijrah jauh-jauh dari pesisir selatan untuk mempromosikan kafenya gitu. Dan kami doakan kafenya makin sukses. Nah, pesan untuk generasi muda dari biar bisa kayak Darep. Iya, sebelum pesan dari Udarep Cafe atau Udarep Parfum, kami juga berterima kasih banyak atas waktu yang diberikan oleh TV Hijrah Pesisir Selatan yang sudah meluangkan waktu juga ke Udarep Cafe sambil mencicipi minuman-minuman dan makanan yang ada di cafe ini. Dan nanti bakalan pulang ini kita akan sediakan nanti semacam itu oleh-oleh seperti parfum. Iya, dasarnya sudah. Pokoknya parfumnya jauh dari alkohol. Iya, bukannya alkohol. Bukan. Itu absolut. Sebenarnya kalau absolut itu disebut alkohol. Namun di sini kita absolut ini emang untuk parfum, bukan untuk alkohol yang untuk diminum. Tapi emang disediakan untuk benar-benar. Berapa takarannya itu?
takarannya kita punya biang 90% dan 10%-nya itu absolutnya. Tahan lama nggak? Kan biasanya parfum ini, maaf ya guys ya, berlin keras 15 menit atau 10 menit tahan. Berapa lama tahan? Kalau sebenarnya saya berani menjanjikannya tahan itu cuma 4 jam. Namun customer yang sudah mencoba untuk parfum ini bahkan ada 2 hari, atau juga bahkan ada yang 3 hari 4 hari ketika pakaiannya atau jaketnya itu disimpan di rumah, habis itu dipakai lagi, habis itu ditaruh lagi. Kondisinya pakai jaket. Tetap ya? Ya, jadi pas dia mau pakai jaketnya lagi masih tersisa aroma yang parfum yang mereka pakai. Oke guys, rupanya Udarep ini bukan sekedar bisnis dalam persoalan generasi muda untuk nongkrong dan membuat kafe, tapi juga memberikan tawaran seperti parfum. Kita yang besar ini 60 kita 60. Ya, ini berbagai bau, aroma. Berbagai aroma. Jadi kita di Udarep Parfum ini menyediakan 500 lebih varian aroma. Jadi ini kita parfum refill yang hampir menyamai produk aslinya. Buat generasi muda, jangan takut gagal, karena kegagalan itu bukan berarti Anda tidak bisa untuk bergerak maju. Tapi orang yang gagal karena dia tidak tahu cara untuk bisa lebih baik dalam proses untuk maju. Iya. Mungkin karena sebuah kegagalan juga pernah dibilang sebuah daun bisa jatuh karena jatuh, berarti bukan berarti daun tersebut tidak bermanfaat. Iya. Tapi bermanfaat untuk yang lain, buat pupuk atau yang lainnya. Iya. Jadi Anda semuanya sahabat hijrah tetap menjadi seorang sahabat yang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa berubah itu adalah karena dia yang merubah diri sendiri. Yang kedua, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas wa yanfa'ul nas. Seorang yang baik itu adalah orang yang lebih baik pula untuk orang lain dan bermanfaat untuk orang lain. Sesuai dengan 2 hadis dan ayat ini, maka kita sebagai manusia generasi muda jangan minder kalau orang tuamu seorang petani, karena banyak dari seorang petani yang bisa sukses menjadi seorang profesor dan terkenal di dunia. Jangan malu Anda sekarang dihina karena miskin, karena tidak selalu orang miskin tidak bisa bergerak menjadi orang kaya. Dan jangan sombong menjadi orang kaya, sebentar bagi Allah untuk membalikannya. Iya. Oke ya. Darep mau nambah? Jadi satu lagi, jangan menganggap segala sesuatu itu buruk. Contohnya saja telur ayam. Telur ayam itu keluarnya dari tempat yang kotor, tapi manfaatnya besar. Telurnya memiliki protein dan vitamin yang banyak. Banyak juga. Artinya memberikan faedah yang banyak. Tapi benar, Anda sekarang nakal bukan berarti Anda menjadi orang jelek. Anda sekarang pernah masuk penjara bukan berarti Anda tidak bisa berubah. Intinya, teruslah untuk berdoa kepada Allah. Jangan pernah lupakan sholat, karena orang yang lebih baik adalah orang yang bisa mendirikan sholat dengan baik. Dan orang, kalau Anda pun menjadi orang hebat dengan keilmuan dan titel dan gelar Anda, tapi Anda tidak sholat, percuma ya? Iya. Nah, sholat itulah tiang pertama untuk orang tua Anda dan untuk diri Anda. Secantik apapun, setampan apapun Anda tidak akan bisa menjadi orang yang baik kalau Anda meninggalkan sholat. Oke guys, itu dulu dari saya, Rahman Arman Piliang, dan juga Udarep. Nama kami bareng bro, Mama Keponakan hari ini sudah hadir di Padang. Semoga orang pesisir selatan bisa menonton TV kami ini, dan semoga apa yang kami berikan menjadi bermanfaat buat kita seluruhnya. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa.